Oke, lanjut lagi nih, bahas soal simulasi tes SNPMB 2024 Supres Penalaran Matematika. Sekarang kita masuk ke part yang kedua. Setelah sebelumnya di part pertama kita bahas soal nomor 1 sampai 5-nya, di part kedua ini kita akan bahas soal nomor 6 sampai 10. Langsung aja kita mulai bahas soal nomor 6 terlebih dahulu. Oke, di soal nomor 6, ini nih kita punya diagram lingkaran yang menampilkan data mengenai populasi angkatan kerja di dua buah kecamatan, yaitu Kecamatan A dan Kecamatan B pada tahun 2022. Berdasarkan statusnya, yang hijau ini bekerja, yang oranye ini menganggur, dan yang biru ini tidak aktif secara ekonomi. Nah, populasi angkatan kerja di Kecamatan A itu ada 15.000 orang, lalu di Kecamatan B itu ada 10.000 orang, kayak gitu. Lalu kita diminta untuk memilih nih. Ini ngeklik sih, kalau ngeklik kan nanti pas ujian kayak gitu ya bisa diklik. Tapi kalau di sini kita memilih aja setiap pernyataan ini bernilai benar atau salah. Tapi soal ini tuh sebenarnya informasi ini akan dipakai nggak hanya di soal nomor 6 aja. Tapi digunakan juga dari soal nomor 6 sampai nomor 10. Sehingga mari kita investasikan waktu kita dulu nih untuk mencari tahu berapa banyak populasi angkatan kerja yang bekerja, menganggur, dan tidak aktif secara ekonomi dari masing-masing kecamatan kayak gitu ya. Jadi soalnya kita hilangkan dulu aja, kita ke konteks soalnya dulu. Kita mulai dari Kecamatan A terlebih dahulu gitu ya. Kecamatan A. Di sini di Kecamatan A kita coba cari dari yang banyak yang bekerja dulu deh, misalkan B gitu ya. Bekerja gitu. Nah, banyak yang bekerja ini proporsinya adalah 60%. 60% dari berapa? Dari 15.000 orang populasi angkatan kerja di Kecamatan A. Nah, berarti ini tinggal dihitung aja. 60% itu kan sebenarnya 60 per 100 gitu ya. Berarti dikalikan dengan 15.000. Nah, ini 15.000 dibagi 100 aja ini tuh jadi 150 ya. Berarti tinggal kita kalikan aja 60 dengan 150. Nanti kita dapatkan hasilnya adalah 9.000. Lalu yang menganggur, M gitu misalnya ya. Ini proporsinya adalah 28% dari 15.000. Nah, ini sebenarnya mirip kayak yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kan berarti tinggal ya 60 dikalikan aja dengan 150 gitu ya. Ini berarti 28 dikalikan aja dengan 150. Nanti kita dapat hasilnya adalah 4.200. Dengan cara yang sama gitu ya. Lalu dengan cara yang sama juga, yang tidak aktif secara ekonomi, TA dulu gitu ya, tidak aktif gitu. Itu proporsinya adalah 12% dari 15.000. Nah, ini berarti 12 aja dikalikan dengan 150. Kita dapat hasilnya adalah nanti 1.800. Nah, lalu yang Kecamatan B. Kecamatan B di sini yang bekerja dulu. Yang bekerja itu ada sebanyak 54% ya. 54% dari populasinya. Populasinya adalah 10.000. Nah, ini enak nih ngebaginya karena jadi 54 per 100 dikali 10.000. Nah, ini ngebaginya enak, 10.000 dibagi 100 kan jadi 100 di sini. Nah, tinggal 54 dikali 100 aja, jadi 5.400. Nah, dengan cara yang sama juga, banyaknya yang menganggur, berarti ini adalah 42% ya. 42% nih dari populasinya 10.000, populasi angkatan kerjanya. Jadi ya tinggal kaliin aja 42 dengan 100 gitu ya, mirip dengan yang tadi bekerja. Jadi didapat ini 4.200. Lalu yang tidak aktif secara ekonomi, TA, dengan cara yang sama juga, ini ada sebanyak 4%. 4% dari 10.000, berarti ini adalah 400 ya. Kan jadi 4 dikalikan dengan 100, kayak gitu, jadi 400. Sehingga kita punya banyaknya populasi angkatan kerja yang bekerja, menganggur, dan tidak aktif secara ekonomi dari masing-masing kecamatan adalah kayak gini. Kita coba rekap dalam bentuk tabel deh. Jadi kayak gini kan ya. Yang bekerja di Kecamatan A ini ada 9.000 orang, di Kecamatan B ada 5.400 orang, dan seterusnya. Lalu kalau totalnya ini mengikuti populasi angkatan kerja di masing-masing kecamatan. Kecamatan A ada 15.000 orang, Kecamatan B ada 10.000 orang gitu ya. Lalu biar nanti lebih mudah menghitungnya di soal-soal berikutnya kayak gitu ya. Ini kita coba cari dulu juga total dari populasi Kecamatan A dan B yang bekerja, yang menganggur, tidak aktif secara ekonomi, dan total seluruhnya kayak gitu. Biar kita nggak perlu hitung lagi. Nah, yang bekerja di Kecamatan A ada 9.000 orang, yang di Kecamatan B ada 5.400 orang. Berarti totalnya tinggal tambahin aja 9.000 tambah 5.400, jadi 14.400. Yang menganggur
Di kecamatan A ada 4.200 orang, di kecamatan B ada 4.200 juga. Berarti totalnya tambahin aja jadi 8.400. Kalau yang tidak aktif secara ekonomi, berarti totalnya tambahin aja nih 1.800 tambah 400 jadi 2.200. Nah, totalnya tambahin juga jadi 25.000. Nah, ini tabel ini yang akan kita pakai untuk menggantikan informasi diagram ini ya, biar kita nggak perlu hitung satu-satu lagi kayak gitu. Jadi diagram ini kita gantikan dengan tabel ini nantinya. Oke. Nah, sekarang baru nih kita coba jawab soal nomor 6-nya. Jadi di nomor 6 tadi kita diminta untuk ngecek nih setiap pernyataan ini bernilai benar atau enggak. Tapi berhubung tadi kita udah punya tabel yang berisi daftar populasi angkatan kerja yang berstatus bekerja, menganggur, dan tidak aktif secara ekonomi di 2 kecamatan ini. Jadi kita pakai tabelnya aja kayak begini. Oke, kita coba cek setiap pernyataan satu per satu. Ini pernyataan pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga gitu. Di pernyataan yang pertama, di sini dikatakan bahwa banyak orang yang bekerja di kecamatan A. Berarti bekerja di kecamatan A, ini dibilang kurang dari populasi angkatan kerja di kecamatan B. Yang bekerja di kecamatan A itu ada sebanyak, berapa nih yang bekerja di kecamatan A? Kayak jadi A ini kecamatannya gitu. Ini ada sebanyak 9.000. Lalu total populasi di kecamatan B, populasi angkatan kerja ya, di kecamatan B, TB, itu ada 10.000 orang. Nah, dari sini kita bisa dapetin bahwa banyaknya orang yang bekerja di kecamatan A, ini ternyata lebih sedikit dari total populasi angkatan kerja di kecamatan B. Sehingga pernyataan pertama ini bernilai benar. Benar ya? Benar. Berarti ini checklist aja benar, kita pilih yang benar, lalu ke pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua, di sini banyak orang yang menganggur di kecamatan B ya. Menganggur di kecamatan B itu ada 4.200 ya. 4.200 orang. Ini lebih dari banyaknya orang yang menganggur di kecamatan A. Menganggur di kecamatan A. Yang ternyata sama aja, 4.200 orang juga. Berarti sebenarnya harusnya banyaknya orang yang menganggur di kecamatan B ini sama dengan banyaknya orang yang menganggur di kecamatan A. Bukan lebih dari. Jadi di sininya salah nih. Ini salah. Sehingga pernyataan kedua ini bernilai salah. Checklist aja salah. Ini salah ya. Lalu satu lagi, pernyataan ketiga. Ini banyaknya orang yang tidak aktif secara ekonomi di kecamatan A. Berarti tidak aktif di kecamatan A itu ada 1.800 orang. Ini 3 kali lipat dari banyaknya orang yang tidak aktif di kecamatan B. Tidak aktif secara ekonomi di kecamatan B. Itu ada berapa? 400. Nah, kalau kita perhatikan, nih ya, 3 kali lipat dari banyaknya orang yang tidak aktif di kecamatan B, ini tuh 3 kalinya ya, 3 kali tidak aktif di kecamatan B, itu tuh baru 3 kali 400, yaitu 1.200. Yang ternyata beda nih sama si tidak aktif di kecamatan A. Jadi kita dapatkan banyaknya orang yang tidak aktif secara ekonomi di kecamatan A ini ternyata tidak sama dengan 3 kali lipat dari orang-orang atau banyaknya orang yang tidak aktif secara ekonomi di kecamatan B. Artinya ini jadi salah. Karena jadi bukan 3 kalinya ya. Kayak gitu. Jadi ini salah. Sehingga di sini yang kita checklist atau kita pilih adalah yang salah. Sehingga soal nomor 6 ini jawaban yang tepat adalah benar, salah, dan salah. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 7 ya. Oke, lanjut ke soal yang ke-7. Di sini ditanyakan perbandingan angkatan kerja yang bekerja di kecamatan A dengan yang bekerja atau menganggur dari kedua kecamatan. Itu perbandingannya berapa banding berapa. Oke, di sini diagramnya kita ganti pakai tabel yang tadi dulu ya. Karena sebenarnya informasinya masih sama aja kayak gitu. Di sini berarti yang ditanyakan adalah perbandingan angkatan kerja yang bekerja di kecamatan A, berarti BA, dibanding dengan yang bekerja atau menganggur dari kedua kecamatan. Berarti dibanding dengan total bekerja tambah total yang menganggur gitu ya. Bekerja ditambah yang menganggur. Kayak gitu. Berarti ini yang ditanyakan. Bekerja atau menganggur. Berarti kan total dari keduanya gitu kan. Nah, banyaknya yang bekerja di kecamatan A itu ada 9.000 orang. Berarti ini 9.000 banding total yang bekerja dan menganggur dari kedua kecamatan ini nih. 14.400 ditambah 8.400. 14.400 tambah 8.400. Berarti jadi 9.000 berbanding dengan 14.400 tambah 8.400. Ini jadi 22.800.
800 ya. Nah, terus gimana nih? Ini bisa kita bagi 100 dulu aja nih masing-masing. Ini kita bagi 100 ya. Di perbandingan kalau yang satu dibagi 100 berarti yang lainnya juga dibagi 100 ya. Kita sederhanakan kayak gitu. Berarti jadi 90 berbanding dengan 228. Nah, masih bisa dibagi lagi nggak ya? Kita bagi berapa ya? Kita coba bagi 2 masih bisa nih. Kita bagi 2 sekarang. Jadi 45 berbanding dengan 114. Belum ada ya 45 berbanding 114. Kita coba bagi lagi. Kayaknya sekarang bisa dibagi 3 deh. Bagi 3 bisa nggak ya? Bagi 3. Jadi 45 bagi 3 adalah 15. 114 dibagi 3 itu jadi 38. Berarti dari sini kita sebenarnya bisa simpulkan bahwa perbandingan angkatan kerja yang bekerja di kecamatan A dengan yang bekerja atau menganggur dari kedua kecamatan itu menjadi 15 banding 38. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal yang ini adalah yang D. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Soal nomor 8, kita ketemu soal isian singkat. Di sini dari semua angkatan kerja yang menganggur di kedua kecamatan, persentase yang tinggal di kecamatan B adalah berapa? Kayak gitu. Kita pakai tabel yang tadi untuk menggantikan si diagramnya kayak gini ya. Berarti kan di sini sebenarnya persentase yang tinggal di kecamatan B, berarti yang menganggur di kecamatan B dibanding dengan yang menganggur di keduanya gitu ya, dikalikan dengan 100%. Karena ditanyakan persentase. Yang menganggur di kecamatan B ada 4.200. Yang menganggur di kedua kecamatan itu ada 8.400. Berarti 4.200 per 8.400 dikali dengan 100%. Nah, ini sama-sama bisa dibagi 4.200, jadi 1/2. Atau 1/2 dikali 100%, jadinya 50%. Nah, karena di sini persennya udah ada nih, berarti jawaban yang kita input itu jangan 50%, tapi 50-nya aja kayak gitu ya. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah 50. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9 ya. Oke, lanjut ke soal nomor 9 nih. Di sini pertanyaannya adalah, jika seseorang dipilih secara acak dari kedua kecamatan, peluang orang yang terpilih bekerja atau menganggur adalah berapa? Kayak gitu. Oke, jadi kita pakai tabel yang tadi dulu aja nih, yang ini. Terus ini berarti peluang yang terpilih ini bekerja atau menganggur gitu ya. Nah, ini kan berarti banyaknya populasi yang bekerja atau menganggur dibagi dengan banyaknya anggota ruang sampel seluruhnya atau banyaknya populasi angkatan kerja dari kedua kecamatan kayak gitu. Karena seseorang ini dipilih secara acak dari kedua kecamatan kayak gitu. Nah, banyaknya populasi yang bekerja atau menganggur berarti ya ini total ini ditambah total ini ya. Total yang bekerja ditambah total yang menganggur, yaitu 14.400 ditambah 8.400. Sementara banyaknya anggota ruang sampel atau banyaknya populasi angkatan kerja seluruhnya ya udah ini 25.000. 25.000. Nah, ini tinggal dihitung aja 14.400 tambah 8.400 kan itu 22.800 ya. Dibagi 25.000. Nah, ini pembilang sama penyebut sama-sama bisa dibagi 100 nih. Jadi 228 per 250. Terus ini masih bisa disederhanain ya. Pembilang sama penyebutnya kita bagi 2. 228 bagi 2 jadi 114. 250 dibagi 2 jadi 125. Dan ternyata udah ada nih. Jawabannya yang D. 114 per 125. Ya, sekarang kita lanjut ke soal terakhir nih. Soal nomor 10. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Di sini pada tahun 2023 terjadi kenaikan jumlah orang yang bekerja di Kecamatan A sebanyak 10% dari tahun sebelumnya. Nah, dengan asumsi populasi angkatan kerja dan orang yang tidak aktif secara ekonomi ini tetap, maka persentase pengangguran di Kecamatan A berkurang berapa persen kayak gitu. Nah, di sini berarti kita fokusnya ke Kecamatan A aja ya. Tapi kita gunakan tabel yang tadi dulu nih. Kita fokusnya di Kecamatan A, berarti yang ini aja. Yang Kecamatan B dan total ini nggak perlu kita fokuskan gitu ya. Di sini yang diketahui adalah banyaknya yang bekerja tuh naik 10%. Naik 10%. Karena yang tidak aktif secara ekonomi dan total populasinya tidak berubah atau tetap gitu ya. Berarti satu-satunya kondisi yang terjadi adalah yang menganggur ini akan turun jumlahnya. Oke ya, akan turun sejumlah
berapa banyak yang bekerja kenaikannya kayak gitu. Kita coba lihat dulu kenaikan yang bekerja dulu ya. Kenaikan yang bekerja pakai delta deh ya. Delta menandakan kenaikan yang bekerja di kecamatan A itu adalah 10% dari populasi sebelumnya. Populasi yang bekerja sebelumnya si BA ini. Atau 10% dikalikan dengan sebelumnya ada 9.000 ya. 10% dikalikan dengan 9.000. 10% kali 9.000, ini kan 10% 10 per 100 atau 10 kali 9.000 jadinya 900. Artinya terdapat kenaikan total populasi yang bekerja ini sebanyak 900 orang. Artinya menganggur akan berkurang 900 orang. Sehingga yang menganggur di Kecamatan A tahun 2023, M aksen gitu ya, yang menandakan tahun 2023 ini turun nih dari yang tahun 2022 yaitu MA, yang menganggur di Kecamatan A di tahun 2022, ini berkurang 900. Jadinya 4.200 dikurang 900, nah dia berkurang menjadi 3.300. Artinya, banyaknya orang yang menganggur tadinya 4.200 menjadi 3.300. Kalau kita lihat persentasenya, persentase yang menganggur di Kecamatan A ini yang di tahun 2022 ya, itu adalah banyaknya yang menganggur di Kecamatan A dibagi dengan total populasinya, total di Kecamatan A dikalikan dengan 100% gitu kan. Berarti ini tuh 4.200 dibagi dengan totalnya itu 15.000 dikali 100%. Nah ini kalau misalkan coba dihitung, ini hasilnya adalah 28% kayak gitu. Gitu ya, 28%. Berarti persentase sebelumnya adalah 28%, terus persentase yang sekarang, MA aksen gitu ya, yang tahun 2023, itu adalah banyaknya menganggur di Kecamatan A di tahun 2023 dibagi dengan totalnya, dikalikan dengan 100%. Sekarang jadi 3.300 per 15.000 dikali 100%. Nah ini kalau misalkan coba dihitung hasilnya adalah 22%. Nah lalu di sini ditanyakan adalah persentase pengangguran di Kecamatan A itu berkurang berapa persen sih? Dari 28% ke 22%. Berarti ini berkurang sebanyak 28%. Ini 22% ya. Atau berkurang sebanyak 6%. Pengurangannya atau berkurangnya ini sebanyak 6%, sehingga jawaban yang tepat di sini adalah yang A ya. Oke, itu adalah 5 soal tentang diagram lingkaran tadi ya, diagram populasi angkatan kerja di Kecamatan A dan B. Berarti sudah beres nih 10 soal kita. Sip, kita udah bahas 5 soal tentang biang lala di part pertama, dan di part kedua ini kita udah bahas 5 soal tentang diagram lingkaran populasi angkatan kerja juga. Jadi ini adalah video terakhir dari simulasi tes SNPMB 2024 untuk Supes Penalaran Matematika. Kita ketemu lagi di video-video yang lainnya ya.